Mustika Produksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap redaksi menyikapi isu-isu berkembang di bumi Gondang Sambilan kembali kami hadirkan untuk pekan ketiga di bulan Desember. Kali ini kami akan menyikapi terkait persiapan menghadapi sekolah tatap muka di masa pandemi atau era new normal dengan judul Langkah Konkret Persiapan Belajar Tatap Muka di Madinah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, telah mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka pada awal semester genap tahun ajaran 2020-2021, tepatnya Januari 2021 mendatang. Keputusan ini diambil setelah melihat dan mengevaluasi surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Nadiem Makarim pun memutuskan sekolah kembali dibuka pada Januari 2021. Namun SKB itu mewanti-wanti agar sekolah melakukan persiapan maksimal untuk pembelajaran tatap muka, termasuk persiapan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan, seperti tersedianya tempat cuci tangan, masker, pengaturan jarak, dan penyemprotan disinfektan secara berkala. Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19 sejatinya telah berhasil mengendalikan penyebaran virus corona. Bahkan saat ini, jumlah pasien positif telah mencapai angka 0 dengan menyisakan 4 pasien kontak erat yang belum selesai masa pantau. Artinya Madinah sudah bisa dikategorikan sebagai zona hijau dan sudah memungkinkan diterapkan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan pengakuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, sekolah di Madinah sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka di era normal baru. Sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan telah terlebih dahulu diharuskan menyiapkan sarana prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan. Tempat cuci tangan, masker, hand sanitizer, cairan disinfektan, dan tempat duduk yang berjarak telah disiapkan. Namun, persiapan pembelajaran tatap muka perlu dilakukan dengan menimbang banyak faktor, bukan hanya sekadar kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah menjadi hal yang wajib dengan adanya refocusing dana BOS untuk penanganan COVID-19. Semestinya persiapan ini bukan hal yang rumit, namun kesiapan sekolah bukan menjadi faktor tunggal. Kesiapan masyarakat menjadi satu faktor penting. Lainnya di samping kesiapan pemerintah sendiri dengan berbagai regulasi tak bisa disampingkan. Faktor itu antara lain memastikan warga Madinah tidak terkontaminasi virus yang kini telah bermutasi dan menjadi lebih kuat itu. Salah satu upayanya adalah tidak adanya perjalanan keluar Madinah untuk kegiatan liburan atau urusan yang tidak benar-benar mendesak. Pemerintah harus melihat ini sebagai satu langkah prioritas dalam pencegahan masuknya kembali virus corona ke Madinah. Apalagi saat ini sudah masuk masa liburan sekolah yang disusul perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kerumunan yang memungkinkan bergabungnya orang yang baru masuk ke Madinah harus benar-benar dicegah agar tidak terjadi. Pengecekan lalu lalang masyarakat perlu kembali diberlakukan. Toh, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada Jumat 18 Desember lalu telah mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan pendatang ke Sumatera Utara melengkapi diri dengan surat keterangan hasil tes COVID-19, baik itu swab, PCR, atau antigen. Langkah yang ditempuh oleh gubernur tersebut rasanya perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Tak elok kalau pemerintah dan Satuan Tugas COVID Madinah berkali-kali melakukan razia justisi. Polisi tak memberi izin adanya kerumunan seperti aksi 18-12 Jumat lalu di Egodang atau sosialisasi penggunaan masker yang masih rutin dilakukan. Sementara masyarakat diberikan izin lalu lalang keluar masuk Mandailing Natal tanpa ada pemeriksaan. Keputusan menggelar pembelajaran tatap muka sudah semestinya disambut dengan tangan terbuka. Anak-anak sudah tentu jenuh dan rindu dengan suasana sekolah.
Interaksi siswa dengan siswa, guru dengan siswa, atau guru dengan guru sangat perlu dalam menunjang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Mantingatal. Tentu salah satu langkahnya adalah sekolah tatap muka. Kemudian pembelajaran jarak jauh pada nyatanya tidak begitu efektif. Yang terjadi justru kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak meningkat. Kekhawatiran terjadinya putus sekolah juga sangat tinggi. Dan perkembangan anak sudah pasti terganggu jika pembelajaran jarak jauh atau PJJ tetap dilanjutkan. Maka dari itu, kesiapan sekolah, pemerintah, dan terlebih masyarakat mutlak perlu diperhatikan secara maksimal demi menunjang peningkatan mutu generasi masa depan Mandailing Natal. Meski mereka bukan anak kandung kita, dan meski jumlah mereka hanya sekitar 20% di antara kita, tetapi mereka itu 100% masa depan Mandailing Natal, agama, dan bangsa ini. Sudah selayak dan sepatutnya mereka menjadi prioritas, termasuk pendidikannya. Pendidikan adalah modal penting untuk mencapai puncak peradaban, baik dari sosial, ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan yang lainnya. Mendorong pendidikan yang berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Tentu kita berharap sekolah tatap muka bisa mengantar Mandailing Natal menuju gerbang puncak peradaban itu. Demikian sikap redaksi untuk pekan ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf untuk kesalahan. Sampai jumpa pada sikap redaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.